Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat di video kali ini tentang sebuah perbaikan yang sangat menarik sekali. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama sesuai dengan thumbnail, di sini ada sebuah komponen elektronik dengan nilai yang sangat kecil sekali, yaitu sebuah resistor dengan nilai resistansi atau nilai ohm yang sangat kecil di 0,22 atau sekitaran di bawah 1 ohm. Dan di sini untuk kondisi atau di komponen ini akan bekerja mengeluarkan arus saat dilakukan pemasangan. Jadi semakin kecil nilai yang ada pada komponen ini, yaitu 5 watt untuk kapasitasnya, kemudian arus nilai resistansinya adalah 0,22 ohm. Ini sama kecilnya, hanya perbedaan atau seperti pada sebuah kawat seperti ini yang mengalihkan arus atau menghasilkan resistansi yang mungkin cukup rendah sekali jika kita ukur antara bagian sini dan ke sini. Ke bagian kawatnya ini mungkin menghasilkan resistansi untuk semua jenis komponen atau bagian di elektronik atau bagian sebuah kawat atau ukuran sebuah bentangan tali ataupun sebuah logam yang lebih panjang. Semakin panjang logamnya, semakin panjang kawatnya, maka resistansinya akan semakin besar. Jadi di sini kita bisa lihat semakin panjang kawat yang dihubungkan, semakin besar nilai resistansinya atau nilai ohmnya. Oke, di sini ada sebuah contoh, yaitu sebuah kawat ML seperti ini. Kawat ML yang ukuran 0,8 mm dengan bahan tembaga asli. Oke, ini saya kerek dulu. Seperti ini. Oke, seperti ini. Ini benar-benar tembaga asli, dan saat dihubungkan nilainya mungkin resistansi yang dihasilkan juga akan berpengaruh sekali terhadap panjang dari sebuah kawat seperti ini. Oke, katakanlah di sini saya lilit seperti ini. Oke, katakanlah seperti ini, saya lilit seperti ini. Oke, di sini akan menghasilkan resistansi yang berbeda, atau akan ada tahanan yang kita ukur di antara satuan sini, di ujungnya sini dan bagian sini. Oke, seperti ini. Semakin panjang dari kawatnya ini, maka resistansi akan semakin naik atau besar, katakanlah di sekitaran 10 ohm. Oke, 10 ohm. Ini karena di sini sangat kecil sekali 10 ohm, maka arus yang dialirkan pada sebuah kawat ini juga akan besar sekali. Oke, dan akan besar, mungkin menyebabkan masalah jika kita gunakan pada sebuah rangkaian, katakanlah rangkaian elektronik. Berbeda sekali jika kita rubah posisinya atau ukuran dari kawat ini. Oke, katakanlah di sini tadinya kawat ini nilainya 0,22 ohm, kemudian kita buat sebesar 10 ohm. Oke, 10 ohm. Oke, sebesar 10 ohm. Oke, sebesar 10 ohm. Di sini saya memakai 5 watt 10 ohm. Oke, satu biji seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, teman, di sini 5 watt 10 ohm. Dan dengan nilai resistansi yang lebih besar, arus yang dialirkan juga akan berkurang, tidak seperti pada sebuah shunt resistor
yang 0,22 ohm. Karena di sini jika dialiri sebuah arus akan menghasilkan sekitaran mungkin 30 ampere. Jadi sangat melebihi dari kapasitas sebuah sun resistor seperti ini yang peruntukannya melebihi batas dari kemampuan suatu komponen seperti ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan alternatif, yaitu dengan supaya lebih aman merubah nilai dari resistansinya. Saya pilih yang ke 5 watt 10 ohm seperti ini, dan di sini akan mengalirkan arus sebesar 1,1 ampere untuk satu nilai satu sun resistor ini. 5 watt 10 ohm akan mengalirkan arus dari sebuah arus DC sebesar 1,17 ampere. Jadi sangat aman sekali untuk sebuah komponen elektronik, yaitu sun resistor atau resistor dengan nilai kapasitas 5 watt seperti ini. Karena saat digunakan pada sebuah sun resistor 5 watt, saat digunakan pada sebuah arus atau tegangan aki 12 volt, maka arus yang mengalir pada aki 12 volt ini katakanlah 12 volt bagi 5 atau sekitaran 2 ampere arus yang mengalir, tapi di sini cukup sekitar 1,17 ampere, jadi masih aman digunakan. Oke teman, di sini perumpamaan dari sebuah sun resistor atau resistor dengan nilai yang kecil ini 10 watt. Ini kita bisa ambil contoh pada sebuah komponen otomotif atau komponen di motor. Ada sebuah relay atau sebuah bending starter dari motor, dimana saat dialiri sebuah arus pada bagian warna hitam ini mengalirkan arus positif dari aki, kemudian saat ditekan tombol starter, ini ke tombolnya, dari tombol ini ke negatif seperti ini. Jadi kita tekan seperti ini akan terhubung arus dari positif ke negatif menuju kumparan dari sebuah bending starter di motor. Di dalamnya ada kumparan kawat, seperti ini ukurannya. Dan ukuran ini sekitaran 0,3 mA, dimana di dalamnya ini mengelilingi dari sebuah inti besi di tengahnya sini, dan kawatnya ini jumlahnya cukup besar sekali, segini sampai penuh, dan akan dialiri oleh sebuah arus aki 12 volt yang masuk ke dalam kumparan ini, ML ini, dan akan menghasilkan medan magnet. Karena resistansinya cukup besar sekali, mungkin 10 ohm, karena di sini banyaknya lilitan kawat dan panjangnya ukuran kawatnya ini saat kita ukur mungkin sekitaran 50 meter atau lebih pada kawat lilitannya ini. Kemudian dililit secara rapat, dan saat dialiri arus akan menghasilkan medan magnet dan akan menarik dari plat tembaga yang ada pada bagian bautnya sini, yang berasal dari baut aki yang besar, kabel yang besar antara positif aki, kemudian di sini ke dinamo starter motor, kemudian ke negatif. Jadi saat digunakan pada saat tombol starter ditekan, di sini akan timbul medan magnet di bagian bendingnya sini, dan akan menarik plat pada bagian kedua bautnya ini, dan akan terhubung arus yang cukup besar sekali ke sini dari positif aki, kemudian menuju dinamo, dari dinamo ke negatif, dan akan mengalirkan arus. Dengan cara ini sebuah komponen di motor akan awet saat menggunakan arus yang kecil sekitaran 1 ampere seperti ini.
karena tidak langsung terhubung arus yang cukup besar dari sebuah aki. Di sini tidak menggunakan tombol starter, tetapi menggunakan plat dengan bantuan tombol starter. Ini ada medan magnet dan akan terwakili atau tergantikan sistemnya oleh saklarnya oleh sebuah plat tembaga. Di sini tembaga asli, di mana tembaga ini berfungsi meredam panas dan juga penghantar yang sangat baik sekali untuk arus listrik. Jadi saat ditekan seperti ini akan terhubung arus besar sekitaran 50-100 ampere mengalir ke dinamo starter dan akan bekerja dengan maksimal. Oke teman, dan di sini kita bisa manfaatkan sebuah sun restore seperti ini yang 5 watt 0,22 ohm ini untuk sebuah alat perbaikan aki dengan cara kerja dari sebuah komponen di motor atau mungkin di bidang otomotif. Kita bisa dengan mudah melihat kondisi dari cara kerja sebuah komponen atau parts komponen motor dengan yang bisa kita lakukan pada sebuah perbaikan aki. Masalah tentang aki kering. Di sini saya ada sebuah aki. Aki ini kapasitasnya cukup lumayan besar untuk motor dan menggunakan arus atau tegangan 12 volt di bagian sini. Di bagian sini kita bisa lihat kapasitasnya adalah 12 volt GTZ 6V. Ini punyanya Vario 150 yang sekarang, atau motor injeksi yang sekarang menggunakan GTZ 6V, dimana untuk arusnya ini yang disimpan cukup besar sekali dengan kapasitas dengan satuan ampere. Arus yang disimpan cukup besar sekali untuk kondisi normal, dan tegangan yang masuk pada aki ini kita bisa ukur pada saat kita pasang di motor dan di RPM atau putaran gas penuh, atau saat kita buat jalan di kecepatan tertentu di 40 km per jam ke atas. Ini di positif aki akan menghasilkan tegangan masuk di 14,5 volt seperti ini. Dan di sini untuk aki 12 volt sangat bagus sekali menerima arus pengisian dari sebuah motor ini di 14,5 volt. Jadi kita bisa melihat suatu kondisi aki ini akan menyimpan kembali jika tegangan akinya ini melebihi dari voltase aki ini. Oke, kita bisa lihat di bagian sini keterangannya. Oke, jika suatu aki untuk aki 12 volt di saat standby tanpa dipakai atau digunakan, di sini voltasenya 12,4 volt. 12,4 volt, dan saat terjadi pengisian ini kita bisa mengecek dari cara kerja pengisian di motor. Ini kita bisa tambahkan sekitaran 2 volt ke atas nilai pengisian dari sebuah pengisian motor. Kita bisa buat patokan dari beberapa keterangan pada sebuah komponen di bagian motor seperti aki maupun elektronik lainnya seperti ini, komponen elektronik. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek aki ini bagaimana kondisinya. Karena aki ini bermasalah atau tidak bisa digunakan lagi dikarenakan mungkin sangat penting sekali untuk di motor, dikarenakan tidak kuat atau tidak bisa digunakan untuk starter motor atau tidak bisa menyimpan arus yang cukup besar sekali. Di sini saya akan tes nilai voltasenya dulu, apakah masuk standar dari aki 12 volt. Oke, saya cek ini untuk voltasenya 11,6. Ini cukup lumayan bagus untuk aki 12 volt, masih di atas 11 volt.
ini masih bisa kita lakukan pengecekan kembali. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya akan coba tes karena di sini voltasenya masih bagus. Ini kemarin mungkin ada yang bertanya. Ini mungkin voltasenya masih bagus tetapi kondisinya mungkin seperti ini. Ini saya gunakan arus yang arus yang kecil dulu. Saya gunakan 5 watt 10 ohm dengan arus atau ampere yang masuk pada aki ini, karena di sini saya memakai 4 buah. Oke, saya memakai 4 buah. Ini akan menghasilkan arus dari positif ke negatif sebesar 4,5 ampere. Oke, saya coba tes dulu. 4,5 ampere. Ini sudah terhubung. Di sini saya akan coba tekan berapa tegangan yang bisa ditahan oleh sebuah aki ini menerima beban dari sebuah shunt resistor. 4,5 ampere. Oke, teman. Di sini voltasenya langsung turun di 7,4 volt, 7,8 volt. Oke, untuk tegangannya ini sudah menurun atau ngedrop sekali. Ini juga agak panas. Untuk aki 12 volt ini menerima kekuatan beban dari sebuah alat pengetesan. Untuk aki 12 volt ini minimal di 11 volt. Oke, 11 volt harus 11 volt. Ini 11 volt ke atas intinya. Di bawah 11 volt ini mulai bermasalah. Oke, ini cuman 8 volt. Oke, kita coba tes pakai shunt resistor 11 10 tadi berapa ini, sebentar. Oke, 8 volt. Oke, 8 volt. Kita bisa buat patokan 8 volt. Kita akan coba menggunakan shunt resistor. Oke, shunt resistor seperti ini. Shunt resistor seperti ini kita coba dulu. Oke. Oke, seperti ini. Timbul uap. Ini sekitar 2 volt. Oke, saat saya hubungkan langsung, di dalam akinya ini ada suara kayak bergelembung dengan cepat seperti ini. Oke. Ini panas sekali. Oke, panas sekali. Dan arusnya mungkin bisa diberi tes beban menggunakan shunt resistor. Ini arusnya akan lebih besar. Oke, perlahan naik karena di dalam pelajarnya mungkin seperti ini ada tes beban yang masuk, kemudian akan terjadi panas dan akan terjadi penempelan plat sel yang renggang tadi, menimbulkan panas dan akhirnya menghasilkan arus atau bisa menghidupkan lampu, dan shunt resistornya ini akan menjadi lebih panas karena arusnya meningkat seperti ini. Dan di sini intinya kita bisa lihat bahwa aki ini ada sel yang putus atau retak atau lepas atau renggang di bagian salah satu lubangnya. Dan ada penyebab dari aki ini yang sangat penting sekali untuk sistem perbaikan aki, yaitu sistem pengisian aki, dimana kita bisa lihat untuk aki 12 volt ini normal pengisiannya harus di 14,4 volt, harus di 14,4 volt. Dan jika suatu kondisi aki kita gunakan pada sebuah motor,
Katakanlah pada positif aki ini menerima arus atau tegangan yang di atas dari sebuah pengisian normal di bawaan motor. Katakanlah di sini ada sebuah regulator atau kiprok motor, di mana saat digunakan pada motor, di sini ada spool pengisian. Spool pengisian seperti ini. Spool pengisian di dalam magnet, kemudian dikelilingi oleh magnet, berputar magnetnya menghasilkan medan magnet pada bagian kumparannya dan akan menghasilkan tegangan pada kabel putih pengisian ini menuju kiprok motor, di sebelah kanan atas ini. Di sini akan masuk input tegangan dari spoolnya sekitaran 60 volt AC. Kemudian di sini ada negatif dan di bagian sini ada positif ke aki, dan akan menghasilkan 14,5 volt pada bagian output positif ke akinya, dikarenakan di sini kiprok yang ori, dan sisa voltase 60 volt tadi dari bagian inputnya ini akan dikembalikan lagi atau dibuang ke ground, akan menimbulkan panas pada regulator ini. Ini untuk aki yang memakai kiprok orsinil bawaan motor ini akan awet tahan lama sampai 2 tahun lebih. Berbeda sekali kasusnya jika suatu sistem pengisian menggunakan kiprok yang non ori atau yang biasa atau tidak ada pembatas tegangan di rangkaian dalamnya. Ini kita bisa lihat, atau teman-teman pernah mengalami ataupun menjumpai jika kita beli aki yang baru, atau setelah penggantian dari kiprok yang lama, kiproknya sudah tidak melakukan pengisian, kita ganti kiprok yang baru tapi non ori, mungkin harganya sekitar 65.000, dan setelah 1 bulan ini kondisi akinya sudah mulai bermasalah. Yang tadinya normal-normal saja, digunakan starter maupun klakson juga masih baik atau bisa, tetapi setelah 1 bulan ini mulai menimbulkan masalah. Klaksonnya ini mulai kurang kencang suaranya, lampu retingnya redup, bahkan sekali starternya tidak bisa digunakan. Ini bisa disebabkan dari sistem pengisian pada kiprok yang terbaru atau yang baru ganti ini tidak melalui atau tidak sesuai dengan standar dari aki 12 volt atau tidak sesuai dengan bawaan motornya. Saya dulu juga belum paham atau mengerti tentang masalah ini, jadi saya pilih sebuah kiprok tanpa melihat output dari positif di bagian akinya sini, yang akan mempengaruhi dari suatu keawetan atau sistem pengisian aki yang bisa menyebabkan menurunnya kapasitas dari sebuah aki, dikarenakan voltase penyimpanan dari sebuah aki 12 volt ini melebihi batas maksimal yang direkomendasikan atau ditahan oleh sebuah aki 12 volt ini. Jadi di luar batas seberapa kuat sebuah aki ini menerima beban tegangan pada sistem pengisian. Teman, untuk kiprok yang atau regulator yang biasa saat kita gunakan seperti ini, karena di sini sama pinnya warna hijau, ini ke in dari spool pengisian 60 volt, kemudian di bagian sini ini ke negatif, dan di sini positif ke aki. Di bagian sini ada
Kalau yang biasa ini ada diodenya, cuman memakai diode, mungkin diodenya sekitaran 2 atau 3 ampere, seperti ini, menghadap ke putihnya ke sini. Dan saat digunakan atau digas penuh, ini akan menghasilkan voltase 16 sampai 17 volt. Ini berasal dari 16 volt ini, 60 volt di bagian inputnya ini. Karena di bagian sini, di bagian yang antara negatif dan lampunya ini ada otomatis pembatas tegangan yang bisa menimbulkan suatu kiprok motor ini menjadi panas. Ini adalah efek dari komponen elektronik yang bekerja membuang sisa voltase ke ground lagi. Di sini ada sebuah SCR di bagian yang ke lampu dan negatif, lampu motor dan negatif. Ini ada SCR BT151 di mana berfungsi menghubungkan langsung antara bagian spoolnya sini ke bagian spool, kemudian ke negatif. Ini dikembalikan lagi, arus dan tegangannya dikembalikan lagi supaya tetap stabil di 13 volt AC pada bagian jalur lampunya, seperti ini. Ini akan menimbulkan panas, dan saat dihubungkan langsung atau dibuang langsung dari voltase dari spool ke ground, ini tidak terjadi kerusakan pada spoolnya tadi karena melewati dari sebuah komponen. Mungkin di dalamnya ada resistansi dan akan menimbulkan panas. Ini adalah sebuah cara kerja dari kiprok motor yang seperti ini, yang ori, ada SCR-nya di bagian salah satu pinnya. Oke teman, dan di sini saat dihubungkan langsung atau saat motor digunakan pada jalur lampu ini menghasilkan 13 volt. Tetapi di bagian yang ke aki, jalur ke aki ini, karena cuman ada diode, ini akan menghasilkan 17 volt, dimana kita bisa melihat dari sebuah rangkaian jalur kabel pengisian. Di bagian sini, di bagian motor PK lama ini, ini jalur, ini jalur negatif. Awalnya jalur negatif ke negatif, kemudian di sini jalur lampu, yang tengah ini, yang keempat rumah spoolnya ini jalur ke pengisian. Jalur kabel warna putih di bagian sini. Ini nanti yang ke positif aki, dan di sini 2 rumah spool ini ke lampu. Di sini finishnya dan di sini tengahnya. Jadi di sini kita bisa mengecek dari sebuah rangkaian spool ini, awalnya di ground dan akhirnya di lampu ini, dan di tengah-tengahnya ini ada jalur lampu, jalur pengisian. Di tengah-tengahnya ini jalur pengisian. Langsung dikasih diode, mungkin tujuannya supaya lebih simpel atau praktis, karena di sini output finalnya sudah ada jalur lampu, ada SCN-nya, mungkin sudah otomatis output voltasenya. Tetapi saat saya ukur di bagian sini, di bagian positif aki ini menghasilkan 16 sampai 17 volt, yang akan menyebabkan suatu aki kering seperti ini cepat menguap. Air elektrolit di dalamnya cepat menguap, dan saat digunakan sekitaran 2 minggu lebih, ini akan terjadi panas pada aki ini karena melebihi batas voltase yang saya ketahui di atas 15,5 volt. 15,5 volt. Jadi kalau di bawah 15,5 volt ini masih aman, tapi di atasnya ini mulai bermasalah dan akan menjadi panas akinya. Dan tentunya saat digunakan secara terus-menerus, ini akan terjadi mulai masalah. Mungkin starternya yang tadinya normal, mungkin setelah saat di pagi hari starternya sudah tidak bisa digunakan lagi, tetapi saat dipakai beberapa kilometer ini sudah bisa starter lagi. Oke teman, dengan cara seperti ini kita bisa mengetahui dari sebuah rangkaian pada kiprok motor, tanpa harus membongkar dari dalamnya ini. Mungkin butuh waktu lama,
dan pelajaran yang sangat rumit sekali. Harus membuka buku dan melihat rangkaian-rangkaian di dalamnya, karena untuk kiprok yang orisinil seperti ini ada SCR 2 SCR di dalamnya. Saat kita ukur pada bagian positif ini akan menghasilkan 14,5 volt, pada bagian jalur lampunya ini 13 volt, dan saat kita bongkar pada sebuah regulator atau kiprok yang ori ini sudah tidak bisa dilihat lagi, atau komponennya ini akan pecah atau retak saat kita bongkar, karena di sini bukan lem ataupun kayak lem karet atau silen seperti ini. Berbeda sekali. Di sini dari fiber yang warna hitam seperti ini, jika kita bongkar akan pecah dan retak karena komponen di dalamnya ini sangat kecil sekali. Oke teman, di sini kita langsung saja tanpa berlama-lama. Oke, karena di sini untuk aki ini disebabkan kerusakan bukan dari akinya itu sendiri, tetapi dari sistem pengisian atau besarnya tegangan pada jalur masuknya pengisian ke aki ini yang menyebabkan panas. Ini kita bisa lihat dari cara kerja sebuah regulator atau kiprok motor yang bisa kita gunakan sebagai alat sebuah pengisian aki. Oke, dimana kita bisa lakukan sebuah pengisian aki atau perbaikan aki menggunakan kiprok motor yang tentunya ori. Kita bisa lihat dari cara kerja sebuah sistem pengisian pada motor. Oke, yang bisa digunakan untuk perbaikan ataupun pengecasan ulang pada sebuah aki motor, dan teman-teman bisa coba di rumah untuk alatnya. Dan kiproknya jelas-jelas yang harus ori, karena saat tanpa menggunakan yang ori ini akan bermasalah akinya seperti ini. Walaupun ini kita perbaiki, katakanlah tidak menggunakan kiprok ori, hanya menggunakan diode, ini bisa kita perbaiki, tetapi harus kita tunggu, kita cek atau kita pantau voltasenya harus di 14,5 volt. Jadi tanpa menggunakan, atau jika kita menggunakan kiprok seperti ini tanpa harus melakukan pengecekan atau pemantauan 24 jam nonstop, tidak bermasalah menggunakan kiprok motor seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan dalam video ini bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk sistem perbaikan aki kita bisa menggunakan sebuah sistem pengisian pada motor, terutama motor karburator yang mempunyai pin kiproknya 4 buah. Ini kita bisa gunakan dengan mengganti trafo CT pada jalur pengisian atau jalur sebelumnya. Oke, kita ganti trafo CT, kemudian pakai kiprok motor, kemudian kita gunakan untuk sistem pengisian di aki 12 volt. Dan untuk video-video selanjutnya bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya untuk alat cas perbaikan aki, dimana menggunakan trafo CT 5 ampere. Oke, dan alat cas ini teman-teman bisa cek atau bisa melihat di video lama saya yang ditunggu rangkaian cas aki. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kurang bisa tulis di kolom komentar. Kita bisa manfaatkan sebuah komponen elektronik yang bermanfaat untuk bidang otomotif. Oke, salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin.